Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba yang berada di lorong Keramat Seberang Ulu 1 Palembang digerebek polisi. Pertamina bersama Dinas Perdagangan Sumsel sidak tempat usaha Binatu atau jasa laundry yang menggunakan gas LPG bersubsidi 3 kg. Sebuah tongkang bermuatan batu bara tersangkut di bawah jembatan Ampera. Ya, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan sortir dan pelipatan surat suara Pilkada serentak 2024. Surat suara yang dilakukan pelipatan kali ini adalah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan sortir dan pelipatan surat suara Pilkada serentak 2024 di Gedung Logistik KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pelipatan 600.000 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dikerjakan oleh 100 orang tenaga kerja. Selama proses pengerjaan, petugas menemukan 49 surat suara yang rusak dan robek. Surat suara rusak atau robek akan segera dilaporkan ke KPU Provinsi. Proses pelipatan surat suara kali ini mendapatkan pengawasan ketat dari aparat kepolisian dan petugas KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini targetnya sampai tanggal berapa? Target sih hari Rabu selesai. Hari Rabu. Jumlah petugas sortir lipat ini 100 orang. 1 orang. Setelah surat suara gubernur dan wakil gubernur, petugas akan melanjutkan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilih Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir. Nantinya, semua surat suara akan didistribusikan ke 18 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratusan alat peraga kampanye calon kepala daerah yang terpasang di sejumlah tempat yang dilarang dicopot oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pencopotan dilakukan lantaran pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho tidak berizin dan merusak keindahan kota. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melepas ratusan alat peraga kampanye calon kepala daerah yang terpasang di Jalan Basuki Rahmat Kota Palembang. Pelepasan dilakukan secara paksa lantaran alat peraga kampanye tersebut tidak berizin serta menyalahi aturan. Ini juga karena terpasang di sejumlah fasilitas umum seperti tiang listrik dan pohon-pohon. Hal ini dianggap melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang pemasangan baliho ajakan memilih di tempat yang merupakan fasilitas umum. Baliho yang dilepas merupakan baliho calon wali kota Palembang dan calon gubernur Sumatera Selatan. Menurut petugas, seluruh paslon melanggar titik-titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Bagi paslon yang memasang spanduk bannernya di tempat-tempat yang tidak di luar atau di luar ketentuan dari keputusan KPU akan kami tertibkan. Itu di mana saja Bu yang melanggar itu Bu? Kalau untuk tempatnya kita fokus pada tiang listrik, pohon, marka-marka jalan, taman jalan, bahu jalan. Sejauh ini masing-masing paslon ada yang melanggar nggak? Rata-rata semua paslon ada yang melanggar. Selanjutnya, ratusan alat peraga kampanye yang dilepas disita oleh petugas untuk kemudian dimusnahkan. Penertiban alat peraga kampanye akan dilakukan hingga masa tenang menjelang hari pencoblosan. Petugas mengimbau bagi para pasangan calon yang berkontestasi untuk mematuhi aturan pemasangan baliho yang telah ditetapkan oleh KPU. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bersama Polres Oku Timur melakukan uji coba makan siang gratis di lingkungan sekolah. Sebanyak 200 porsi makan bergizi dibagikan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku Timur. Makan siang bergizi ini merupakan program dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Uji coba program makan siang bergizi gratis digelar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku Timur. Pembagian makan siang gratis ini dilakukan Pemda Ogan Komering Ulu Timur bekerjasama dengan jajaran Polres Oku Timur. Setiap siswa mendapatkan 1 porsi paket makanan bergizi. Untuk menu makanan terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur-sayuran, pisang, air mineral, dan susu. Seluruh makanan ini telah dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan setempat. Uji coba makan bergizi gratis ini akan terus dievaluasi dan hasilnya akan diterapkan secara merata di seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Melaksanakan program pemerintah yaitu makan siang bergizi. Jadi ketepatan pada saat Jumat Berkah ini kita memberikan makan siang terhadap siswa-siswi kelas 8 dengan kelas 9 Madrasah Man 01 Oku Timur. Ya, alhamdulillah sangat bahagia sekali karena program ini sangat menunjang sekali khususnya bagi kesehatan anak-anak remaja. Program makan siang bergizi gratis ini disambut gembira para siswa yang baru pertama kali merasakannya. Oh, alhamdulillah senangnya enggak. Baru pertama kali dapat nasi gratis enggak dari Polsek. Harapan sendiri, Hah? harapan sendiri semoga apa, Bet? Harapan sendiri semoga apa ya? Sehat selalu Polsek ya. Lancar terus rezekinya. Selain makanan bergizi gratis, para siswa juga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Oku Timur. Sementara uji coba makan gratis ini digelar secara serentak di seluruh sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kita beralih ke informasi lain. Sebuah tongkang bermuatan batu bara tersangkut di bawah jembatan Ampera saat melintas di perairan Sungai Musi, Palembang. Diduga kejadian tersebut dikarenakan muatan kapal yang terlalu tinggi. Sebuah kapal tongkang terekam kamera warga tersangkut di jembatan Ampera, Palembang. Diduga kapal kelebihan muatan sehingga tinggi muatan tersangkut di struktur bagian bawah jembatan. Peristiwa kapal yang tersangkut sempat viral karena kapal sempat terjebak selama 15 menit di bawah jembatan Ampera. Namun kejadian ini tidak mengganggu aktivitas di perairan Sungai Musi. Menurut warga yang berada di lokasi kejadian, kapal kembali melanjutkan perjalanan setelah berputar arah. Muatan tinggi gini. Iya, iya. Itu baik. Nyangkut weh, lama udah ada nyangkutnya tuh. Sekitar berapa lama? Berapa lama lagi, Gar? Berapa jam lah. Berapa jam? Di pangkas dulu berarti kemarin. Ya, mundur. Oh, mundur weh. Balik lagi sana. Diharapkan otoritas terkait segera memberikan peringatan keras kepada pihak perusahaan pengangkut barang yang melebihi kapasitas. Kejadian tersebut dapat membahayakan konstruksi jembatan Ampera. Sementara belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan kapal atas insiden ini. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Peringati Hari Pahlawan, polisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ajak pengendara mengheningkan cipta di simpang lampu merah. Mengheningkan cipta selama 60 detik ini dilakukan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang berebut kemerdekaan. Peringatan Hari Pahlawan 10 November digelar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ini digelar di sejumlah titik persimpangan lampu merah dengan melakukan pengheningkan cipta. Para pengendara berhenti sesaat untuk mengheningkan cipta selama 60 detik. Bahkan beberapa pengendara roda 2 berdiri tepat di samping kendaraan. Kegiatan hening cipta yang dilakukan tepat pukul 8.15 ini bertujuan untuk menghormati jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Sedikitnya ada 3 lokasi peringatan Hari Pahlawan, diantaranya lampu merah Tanjung Kemala,
Simpang Lampung Merah Legot, dan Simpang 3 SPBU Kota Baru, Oki Timur. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November, pada saat ini kami melaksanakan kegiatan Hening Cipta Serentak yang dilaksanakan secara nasional. Pada wilayah Oki Timur, kami laksanakan di 3 titik, yaitu di persimpangan Jalan Tanjung Kemala, Simpang Kota Baru, dan Simpang Lengot. Usai melakukan hening cipta, arus lalu lintas pun kembali berjalan normal seperti biasa. Dalam kesempatan ini, polisi juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar tertib berlalu lintas. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.